Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kelas 12 ini, materi pertama kali yang kita bahas adalah tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Adapun kompetensi dasar dalam bab ini yaitu menjelaskan pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, agar materi ini bisa dikuasai dengan baik, maka di sini silahkan semua siswa untuk mengamati video tentang pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada tanaman bunga matahari. Bagaimana? Apakah kalian sudah bisa membedakan mana pertumbuhan dan perkembangan? Sebenarnya jika kita lihat dari awal pertumbuhan bunga matahari tersebut, tentunya kita dapat membedakan mana pertumbuhan dan perkembangan. Karena pertumbuhan dan perkembangan adalah dua hal yang berbeda. Ketika biji tumbuh menjadi daun, batang, sampai tinggi disebut pertumbuhan. Lalu perkembangan itu ketika si tanaman mulai berbunga. Berdasarkan video yang kita amati, maka dapat dirumuskan pertumbuhan itu adalah bertambahnya volume, ukuran, dan massa jumlah sel makhluk hidup yang ditandai dengan bertambahnya ukuran makhluk hidup tersebut. Sedangkan perkembangan merupakan suatu perubahan pada makhluk hidup menuju ke arah kedewasaan. Perkembangan ini bersifat kualitatif. Perkembangan berlangsung bersamaan dengan pertumbuhan. Contohnya, pada saat jagung yang tumbuh mengalami perkembangan sehingga terbentuk struktur yang dewasa, bunga, buah, dan biji. Nah, sekarang Anda pasti bisa membedakan mana pertumbuhan dan mana perkembangan.
Ada dua macam pertumbuhan. Yang pertama, pertumbuhan primer, terdiri dari daerah diferensiasi, daerah perpanjangan sel, serta daerah pembelahan sel. Nah, pertumbuhan primer ini menyebabkan tanaman semakin tinggi. Nah, bagaimana ciri-ciri pada pertumbuhan primer? Pertama, berlangsung di titik tumbuh primer, yaitu jaringan meristem primer, terletak pada ujung akar dan batang. Hal ini menghasilkan pertumbuhan memanjang. Daerah pertumbuhan pada ujung akar dan batang dibedakan menjadi 3: daerah diferensiasi, perpanjangan sel, dan daerah pembelahan sel. Yang kedua adalah pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder ini terjadi akibat adanya aktivitas sel-sel kambium vaskuler, yaitu xilem sekunder dan floem sekunder. Berdasarkan gambar, dapat kita simpulkan bahwa pertumbuhan sekunder terjadi pada titik tumbuh sekunder, yaitu kambium, yang menyebabkan tumbuhan bertambah besar. Dari ciri yang telah dijelaskan, maka kita dapat mengambil satu kesimpulan bahwa pertumbuhan merupakan peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada makhluk hidup yang ditandai dengan adanya penambahan ukuran yang bersifat irreversibel. Pertumbuhan dimulai sejak terjadinya fertilisasi, sehingga terbentuk embrio di dalam biji. Setelah itu, biji akan berkecambah. Perkecambahan sendiri merupakan suatu tahap awal dimulainya suatu pertumbuhan. Untuk lebih jelasnya, proses tahap perkecambahan dapat dilihat dari video berikut. Yang pertama, tahap imbibisi, yaitu proses masuknya air ke dalam biji. Yang kedua, aktivasi substansi perkecambahan. Nah, ini terjadi akibat adanya imbibisi. Maka hormon giberalin akan aktif, enzim amilase protease merombak cadangan makanan pada endosperma, sehingga menghasilkan energi. Tahap ketiga adalah perombakan dan mobilisasi cadangan makanan yang bertujuan untuk perkembangan dan pertumbuhan embrio. Keempat, tahap pertumbuhan embrio. Dan yang kelima, akan muncul radikula serta plumula.
Proses perkecambahan dapat dilihat dari animasi gambar berikut. Ada dua macam jenis perkecambahan. Yang pertama adalah perkecambahan hipogeal. Perkecambahan hipogeal terjadi jika kotiledon tetap berada di bawah. Nah, kita lihat kotiledon tetap berada di bawah tanah. Maka perkecambahan ini disebut perkecambahan hipogeal. Yang kedua adalah perkecambahan epigeal, di mana kotiledon terangkat ke atas permukaan tanah. Demikianlah materi tentang pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya akan kita bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan di pertemuan berikutnya.